Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayyuhat talamid. Selamat pagi anak-anakku solih-solihah kelas 5 MI Takmirul Islam Surakarta. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat ya solih-solihah? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kelas 5 MI Takmirul Islam Surakarta. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, hayya nabda darsan al-an bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 2 pekan yang lalu kita telah belajar tentang mubtada dan khabar. Kalian masih ingat kan apa itu mubtada dan apa itu khabar? Mubtada dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan subjek atau pelaku. Sedangkan khabar adalah predikat, kata benda yang mengikuti subjek. Nah, dalam bahasa Arab ada istilah lain yang kita gunakan. Kalau biasanya polanya mubtada khabar, ada pola susunan baru yang disebut dengan khabar muqaddam wa mubtada muakhar. Khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Coba kalian tirukan. Khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Apa itu khabar muqaddam dan mubtada muakhar? Yuk kita pelajari bersama. Sebelum itu kita akan mengulang kembali tentang susunan pola kalimat mubtada khabar. Nah, mubtada khabar ini susunan kalimatnya namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu artinya kalimat. Kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Nah, di sini susunannya apa? Mubtada khabar. Mubtada posisinya pasti di depan dan khabar mengikuti mubtada. Itu yang biasa kita temui. Kita ulang sekali lagi ya agar lebih paham. Contoh yang pertama. Di sini mubtada kita beri warna kolom kuning, khabar warna hijau. Mubtada yang pertama adalah al-baitu, rumah jamilun, indah. Masih ingat kan kemarin mubtada itu harokatnya harus dhammah atau dhammatain. Khabarnya juga sama. Kalau mubtadanya laki-laki atau mudzakkar, khabarnya juga laki-laki atau mudzakkar. Contoh yang kedua, al-ghurfatu wasi'atun. Al-ghurfatu kamar atau ruangan, wasi'atun luas. Al-ghurfatu mu'annas karena diakhiri dengan ta marbutah. Maka khabarnya juga harus mu'annas atau perempuan, diakhiri dengan ta marbutah. Di sini mubtadanya berbentuk isim tunggal, khabarnya juga tunggal. Contoh yang kedua juga sama, mubtadanya tunggal, khabarnya juga tunggal. Kesemuanya ini adalah isim, masing-masing adalah isim. Di sini ada kata benda, di sini ada kata sifat. Lalu kita lihat contoh yang ketiga. Kok berbeda ya? Kita amati bersama. Kita baca dulu ya. Mubtadanya al-ghurfatu, kamar, fil baiti. Fil baiti di sini adalah syibhu jumlah. Kok panjang sekali ya, tidak seperti yang atas. Nah, inilah nanti yang menjadi patokan kita untuk menggunakan atau mengubahnya menjadi pola khabar muqaddam mubtada muakhar. Kita ulang sekali lagi. Mubtada di sini adalah al-ghurfatu kamar, khabarnya fil baiti, fi di dalam, al-baiti rumah. Al-ghurfatu fil baiti, kamar di dalam rumah.
mubtada'nya isim tunggal, khobarnya shibhu jumlah yang diawali dengan huruf jar. Diawali dengan preposisi letak di dalam, di atas, di bawah, fi di dalam, ala di atas, fauqa di atas, tahta di bawah. Nah, jadi bisa khobarnya dalam bentuk shibhu jumlah tadi, diawali dengan kata posisi, preposition, lalu diikuti isim. Contoh yang keempat juga sama. Mubtada'nya al-mi'dadatu, khabarnya fi ghurfatil istiqbali. Mubtada'nya al-mi'dadatu, isim tunggal muannas, diawali dengan al. Ingat, kalau mubtada diawali dengan al harus ma'rifah. Contoh yang terakhir juga al-maktabu fi ghurfatil mudzakarati. Mubtada'nya tunggal diawali dengan al ma'rifah, diakhiri dengan harokat dhammah. Diikuti dengan khabarnya fi ghurfatil mudzakarati. Oke, sudah paham ya untuk pola mubtada khabar. Pola yang pertama dan yang kedua masing-masing isim tunggal. Pola yang ketiga sampai keempat mubtada'nya isim, lalu khobarnya shibhu jumlah, jar majrur namanya. Diawali dengan preposisi atau letak. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Karena kita sudah paham tentang mubtada dan khabar, kita lanjutkan dengan khabar muqaddam, mubtada, muakhar. Tadi kita sudah sepakati bersama bahwa mubtada kita beri warna kolom kotak kuning, sedangkan khabar kotak hijau. Namun ingat, yang bisa kita ubah menjadi khabar muqaddam atau mubtada muakhar hanya kolom yang ketiga sampai kelima. Kolom 1 dan kolom 2 tidak bisa kita ubah menjadi khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Yuk kita simak bersama. Yang namanya mubtada itu harusnya di depan. Khobar itu harusnya di belakang. Namun kita akan belajar pola baru yang kita sebut dengan khabar muqaddam, mubtada muakhar. Khobarnya ini diawalkan, sedangkan mubtada'nya diakhirkan. Kita ulang sekali lagi. Khobarnya diawalkan, mubtada'nya diakhirkan. Jadi tinggal kita balik. Yang semula al-ghurfatu fil baiti berubah menjadi fil baitinya kita taruh di belakang, al-ghurfat fil baitinya kita ubah ke depan, al-ghurfatunya di belakang. Setelah kita ubah di belakang, al-ghurfatu ini kita hilangkan alif lamnya, berubah menjadi ghurfatun. Ingat, al yang ada di depan, al-ghurfatu kita hilangkan, lalu kita beri harokat dhammatain di akhirnya. Susunan pola yang baru, khabar muqaddam mubtada muakharnya fil baiti ghurfatun. Fil baiti dari sini, ghurfatunnya dari al-ghurfatu, alnya dibuang, diubah harakatnya menjadi dhammatain. Contoh yang berikutnya juga sama. Al-mi'dadatunya kita ubah, posisinya menjadi mubtada muakhar, kita hilangkan alnya, lalu kita beri harokat dhammatain di akhirnya. Lalu khabarnya kita ubah ke khabar muqaddam, jadi fi ghurfatil istiqbali mi'dadatun. Contoh yang terakhir juga sama, al-maktabu kita ubah di mubtada muakhar, alif lamnya kita buang, kita akhiri dengan dhammatain harokatnya. Lalu khabarnya kita ubah ke depan jadi khabar muqaddam. Lalu susunannya menjadi fi ghurfatil mudzakarati maktabun.
Nah, nanti di akhir kita akan berikan kesimpulan tentang pola susunan kalimat khabar muqaddam, mubtada, muakhar. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Jadi, kita fokuskan pada contoh yang khobarnya bentuk jar majrur, diawali dengan letak. Setelah ini nanti kita akan mencoba berbagai macam contoh agar kita semakin paham. Baiklah. Hawil at-tartib al-asliyah li mubtada wa khabar ila khabar muqaddam wa mubtada muakhar kama fil mithal. Ubahlah mubtada khabar berikut ke pola khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Di sini ada contoh, mubtadanya warna kuning, khabarnya warna hijau. Diingat-ingat ya. Tadi bagaimana cara yang pertama? Kita ubah mubtadanya ke belakang. Lalu kita hilangkan alif lamnya. Lalu kita dhammatainkan harokat di belakangnya. Itu untuk mubtada, menjadi mubtada muakhar. Lalu untuk khobarnya, kita pindah ke depan. Mudah sekali bukan? Langsung pada contoh yang pertama. Al-hammamu fil baiti. Coba mubtadanya yang mana? Ya benar, kata yang pertama al-hammamu, lalu khobarnya fil baiti. Nah, cara yang pertama bagaimana tadi? Al-hammamu kita hilangkan alif lamnya, kita dhammatainkan harakat terakhirnya. Lalu kita taruh di belakang. Jadi susunannya menjadi fil baiti hammamun. Kita lanjutkan contoh yang kedua ya. Mubtadanya yang mana? Al-kursiyu. Nah, oh iya, susunan yang kedua tadi menjadi khabar muqaddamnya fil baiti, mubtada muakharnya hammamun. Lalu contoh yang kedua, mubtadanya al-kursiyu, khabarnya fi ghurfatil mudzakarati. Yang di kolom kuning itu mubtada, yang di kolom hijau itu khabar. Mubtadanya kita hilangkan alif lamnya, kita dhammatainkan harakat terakhirnya. Menjadi susunan baru fi ghurfatil mudzakarati kursiyun. Khabar muqaddamnya fi ghurfatil mudzakarati, mubtada muakharnya kursiyun. Nomor 3 juga sama, mubtadanya al-qalamu, khabarnya 'alal maktabi. Kita hilangkan alif lamnya, kita dhammatainkan harakat belakangnya. Nah, menjadi susunan 'alal maktabi qalamun. Nah, di sini ada berbagai macam huruf jar. Prepositionnya ada fi, ada ala. Nah, nanti nomor 4 juga ada lagi. Nah, selanjutnya yang nomor 4, mubtada'nya as-sa'atu, khabarnya fawqal maktabi. Kita hilangkan alif lamnya, kita dhammatainkan harakat terakhirnya menjadi susunan fawqal maktabi sa'atun. Di sini fawqa juga termasuk huruf jar, preposisi. Nah, menjelaskan letak menjadi fawqal maktabi sa'atun. Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Lalu contoh yang terakhir, al-majallatu 'alal midadati. Al-majallatu mubtada, 'alal midadati khabar. Mubtadanya kita hilangkan alif lamnya. Kita dhammatainkan harakat belakangnya. Kita ubah posisinya menjadi di belakang. Al-majallatu mubtada muakhar, 'alal midadati khabar muqaddam. Nah, sudah paham semuanya ya? Sip, alhamdulillah. Pembelajaran kita hari ini hanya mengulang-ulang tentang mubtada khabar, juga mengenal pola baru yaitu khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, tadi dari yang telah kita pelajari, akan Bu Faiz beri kesimpulan keterangan. Kalau dalam bahasa Indonesia, mubtada diartikan dengan subjek, sedangkan khabar diartikan predikat.
subjek atau pelaku, predikat, kata benda yang mengikuti subjek. Sudah? Nah, kita sepakati bersama bahwa kolom warna kuning yang kita beri warna kuning adalah mubtada atau mubtada muakhar. Nah, ini mubtada atau mubtada muakhar. Kita beri kolom kuning. Sedangkan kolom hijau menunjukkan khabar atau khabar muqaddam. Hijau, khabar atau khabar muqaddam. Khabar muqaddam adalah khabar yang didahulukan. Yang seharusnya khabar itu di belakang, kita ubah menjadi di depan. Begitupun dengan mubtada muakhar, yang mubtada semula di depan, kita buat di akhir. Lalu, peraturan berikutnya, mubtada isimnya harus ma'rifah, diawali dengan al-mubtada. Kalau di depan, kalau sudah menjadi mubtada muakhar, menjadi isim nakirah, tidak ada alnya. Oke, paham ya? Lalu yang terakhir pada bab ini, khobar muqaddam harus diawali huruf jar atau preposition, preposisi, kata yang menunjukkan letak. Oke, baiklah, sudah paham ya semua solih-solihah? Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Penugasan dari Bu Faiz cukup mudah. Nanti akan ada link Google Form di deskripsi video pembelajaran ini. Pertama yang harus kalian lakukan adalah pahami materi ini dengan baik. Kalian ulang-ulang video ini sampai kalian paham. Tanyakan jika ada yang belum kalian pahami. Lalu kerjakan latihan dengan baik. Nah, cukup. Itu pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Solih-solihah semua. Tetap selalu semangat belajar. Hayya nahtatim darsanal an biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak semua dan semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.